Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga kita semua hari ini, besok dan seterusnya akan senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di channel Kalam Ilmi, sebuah ilmu pengetahuan yang bisa Kalam Ilmi bagikan, walaupun itu sedikit. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi, dan harapannya adalah bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga ilmu yang Kalam Ilmi bagikan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kali ini Kalam Ilmi akan berbagi tentang sebuah ilmu, bagaimana cara kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan selama kita hidup di dunia dan di akhirat. Sebenarnya kita semua sudah tahu ya, dan saya yakin kita semua sudah tahu tentang dua cara ini. Tetapi mungkin tanpa sadar, ya namanya kita makhluk atau manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan lupa. Terkadang kita melupakan dua perkara ini. Apa perkara yang harus kita lakukan untuk mendapat kebahagiaan di dunia? Yang pertama ya, kita harus memperbaiki kualitas kita atau hubungan ibadah kita dengan pencipta, kepada Allah Azza wa Jalla. Hablum minallah. Ya, mungkin saat ini kita sering melalaikan perintah Allah. Allah sudah memerintahkan kepada kita agar melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarang-larangnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surat Al-Imran ayat 102 Allah telah menjelaskan, hai manusia, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Takwa dalam arti adalah kita mampu menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Ya, apa yang Allah perintahkan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita misalnya, yaitu mendirikan sholat 5 waktu sunnah dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda. Misalnya waktu azan berkumandang, kita melupakan kesibukan kita istirahat sejenak, tinggalkan kesibukan kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbaiki puasa kita, ya mungkin selama ini puasa kita tidak maksimal, ya kurang sempurna. Kali ini mari kita sempurnakan puasa kita agar lebih baik lagi. Kemudian sedekah kita, zakat kita, ya, dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca Al-Qur'an dengan baik. Maka ini adalah satu cara kita memperbaiki hablum minallah kita kepada Allah. Sehingga tentunya apabila hubungan baik kita dengan Allah terjalin dengan baik, kita dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati walaupun di saat sulit sekalipun, ya. Kemudian yang kedua, kita harus memperbaiki hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Hablum minan nas itu adalah kualitas hubungan kita dengan sesama umat manusia. Tentu kita sebagai umat manusia, kita membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk hidup di dunia ini. Allah sengaja menciptakan kita dalam keadaan berbeda-beda, ya. Ada yang berbeda suku, bangsa, ya, negara, ya. Tetapi semua Allah ciptakan itu hanya satu. Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kita harus memiliki jiwa toleransi di dalam hidup bermasyarakat. Ya, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, ya, walaupun ada sebuah perbedaan baik agama, suku, bangsa dan negara. Allah telah mengajarkan kita untuk saling mengenal. Bukan perbedaan ini kita jadikan sebagai sebuah perpecahan. Ya, kita harus saling menghargai. Memang di dunia ini kita memiliki berbagai macam agama, kepercayaan. Tentunya ini adalah merupakan hak kita. Ya. Agama apa yang akan dianut ini adalah merupakan hak setiap individu. Ya, karena dalam ajaran Islam juga ya mengajarkan agar kita menjadikan semua menjadi saudara bagi kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita walaupun berbeda agama, kita tetap satu ya dalam bingkai kesatuan ya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai walaupun adanya sebuah perbedaan-perbedaan. Tidak perlu kita mencari perbedaan-perbedaan yang kemudian kita jadikan sebuah masalah dalam hidup kita. Karena agama kita, semua agama mengajarkan tentang kedamaian dan kita semua adalah saudara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus memperbaiki kualitas hubungan kita dengan sesama. Apabila ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita tolong. Ada saudara yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Ya, apabila ada saudara yang sedang sakit, kita jenguk walaupun kita berbeda kepercayaan, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda agama sekalipun. Kalaupun ada saudara yang sakit, kita wajib menjenguk, kita wajib memperlakukan semuanya dengan baik. Karena kita semua adalah makhluk yang diajarkan tentang kebaikan untuk bersosialisasi dengan baik selama hidup di dunia. Insya Allah ketika kita menjalin hubungan atau hablum minas kita baik di dunia ini, maka akan tercipta sebuah kerukunan hidup. Tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada namanya fitnah, tidak akan ada namanya ancaman di dunia ini, dan kita akan hidup harmonis. Insya Allah kita semua di bawah naungan dan berkah hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan marilah kita berusaha maksimal untuk menjadi orang yang lebih baik ya. Karena dengan kebaikan yang kita tanamkan di dunia, Allah akan melihatnya. Dan ketika kita dekat dengan Allah, kita senantiasa menyandarkan sepenuhnya masalah hidup kita kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki tentang suatu hal, maka Allah cukup mengatakan jadilah, maka semuanya akan terjadi. Demikian wahai saudaraku, semoga kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya di channel Kalam Ilmi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.